Bisik, bincang sehat asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode Bisik kali ini kita akan membahas tentang percepatan implementasi core value dan employee branding aparatur sipil negara di lingkungan RSUD Kota Dumai. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini, hari spesial ya, karena dihadiri langsung oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Dumai. Langsung saja kita sambut Dr. M. Hafiz Permana. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Fiona. Akhirnya saya yang dapat giliran podcastnya. Selama ini saya jadi penonton. Benar-benar saya ngerasanya terhormat hari ini Dok. Siap. Boleh disapa dulu Dok. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, adik kakak. Ya, kita pagi hari ini mengadakan perbincangan ya, asik tentang core value dan kalau kita bilang sama core ini ya, core nation. Jadi bangga melayani bangsa nanti yang akan kita coba bahas di lingkungan RSUD Kota Dumai. Value dan employee branding. Nah, sebenarnya core value itu apa ya Dok ya? Nah, ini menarik nih. Core value ini di era kepemimpinan Bapak Presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Presiden Jokowi mencetuskan core value. Mungkin dari bahasa Inggris, core artinya inti, value nilai. Jadi artinya nilai inti atau kalau kita bilang nilai dasar atau bisa juga disebut dengan nilai mutlak yang harus dilakukan dalam hal ini adalah ASN. Tapi core value ASN ini sebenarnya tidak hanya ASN. ASN, BUMN artinya semua pegawai yang menjadi aparatur sipil negara dan yang bekerja di badan usaha milik negara. Itu konsepnya. Jadi nilai dasar utama yang harus dilaksanakan oleh para ASN. Apa tuh Dok core value-nya ASN? Core value ASN itu ada tematiknya namanya berakhlak gitu ya. Jadi ber itu artinya berorientasi pelayanan, A-nya akhlak, A-nya itu artinya akuntabel. Jadi akuntabel nanti kita mungkin bisa jabarkan satu-satu. Kemudian K-nya kompeten, kemudian H-nya harmonis, L-nya itu loyalitas, kemudian nanti A-nya lagi adalah adaptif, dan yang K terakhir itu kolaboratif. Ya, ternyata itu adalah singkatan ya Dok? Singkatan, itu singkatan semua. Lalu mengapa ASN di lingkungan RSUD Dumai nih Dok harus memiliki core value ini Dok? Ya, jadi sebagai ASN, jadi memang tidak hanya di RSUD Kota Dumai. Intinya dari Bapak Presiden dan sampai saat ini nawacita Presiden kita Pak Prabowo juga masih mempertahankan core value berakhlak dan juga nanti ada employee branding ya, bangga melayani bangsa itu masih tetap dipertahankan dan saya rasa ini akan menjadi core value yang jangka panjang karena sangat simple tapi insya Allah bermanfaat sekali. Nah, mengapa? Ya kita namanya RSUD jelas pemberi pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Kita tidak ada pelayanan yang tidak langsung. Betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul-betul mulai dari UGD, dari poliklinik, nanti dirawat inap, dia selesai. Semua kita betul-betul langsung melayani masyarakat. Mungkin beda dengan OPD lain yang kadang-kadang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lebih ke arah kebijakan. Nah, sedangkan kita, satu, betul-betul langsung melayani masyarakat, langsung, tidak istilahnya face to face. Di satu sisi kita juga harus membuat kebijakan. Nah, otomatis kebijakan dan pelayanan langsung yang menjadi satu, itu wajiblah kita menjalani konsep dari core value dan nanti employer branding yang kita jalankan. Kalau employee branding apalagi? Nah, nih employer branding ini juga baru sebenarnya. Jadi bersamaan dengan core value, kita kayak buat apa ya, selama ini mungkin orang punya moto sendiri, OPD kadang-kadang punya moto sendiri, OPD atau organisasi perangkat daerah itu punya kayak tagline sendiri. Nah ini tagline-nya disamakan, seluruh Indonesia sama, yaitu bangga melayani bangsa. Nah jadi kalimat ini sebenarnya kadang agak merinding juga dengarnya. Bayangin kita, selama ini kita merubah konsep sebenarnya Mbak Fiona. Dulu ya, saya juga mungkin tidak hidup di zaman itu, pejabat, ASN, dan kemudian juga mungkin BUMN, pegawai, adalah bukan pemberi pelayanan, tapi yang sepertinya harus dilayani oleh masyarakat. Konsep ini harus berubah. Kita harus jujur, kita ini digaji, kita ini diberikan tunjangan dan sebagainya, itu dibayar melalui pajak. Nah, pajak siapa yang bayar? Masyarakat. Oh ya, walaupun kita juga membayar pajak juga, tapi kan masyarakat juga lebih banyak membayar pajak. Nah, karena ke masyarakat dalam tanda kutip yang secara tidak langsung membayar kita kan, secara tidak langsung, makanya kita harus merubah konsep, kita tuh jadi pelayan. Kita harus memberikan layanan kepada masyarakat yang sangat cepat dan sebagainya. Jadi itulah berubah namanya menjadi bangga melayani bangsa. Kita melayani, bukan kita yang dilayani. Itu dia konsepnya. Oke, itu konsepnya. Nah, lalu bagaimana nih Dok, cara yang mungkin dapat dilakukan oleh ASN di lingkungan RSUD Dumai
agar bisa mengimplementasikan core value ASN ini, Dok? Nah, cara yang pertama yang sekarang kita lakukan, Mbak Fiona. Cara yang pertama kita kenalkan lagi. Jujur saja, pengenalan tentang core value berakhlak ini lebih masif saya lihat itu di BUMN. Saya karena memang perhatikan teman-teman kita di BUMN, mereka masif sekali. Bahkan di kop surat dan sebagainya mereka sudah masukkan unsur akhlak di spanduk dan sebagainya. Kita mungkin belum. Kita mungkin termasuk yang baru-baru harus mengenali lagi, harus diingatkan kembali. Karena yang pertama dilakukan itu adalah pengenalan kan, mensosialisasikan atau bahasanya diseminasi. Ini ada loh konsep baru, sebuah program baru yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara ya. Badan Kepegawaian Negara itu membuat core value, kita kenalkan. Apa sih sebenarnya core value tadi? Nah, setelah kita kenalkan, kemudian ya tentu kita harapkan teman-teman nanti bisa mempelajarinya dan mempraktekkannya di lapangan. Tentunya akhirnya harus ada pengawasan, harus ada mengingatkan terus-menerus. Nah, itu langkah-langkahnya kalau menurut saya. Tadi kan kita ngomongin tentang percepatan implementasi ya, Dok ya. RSUD sudah melakukan core value itu sendiri pada ASN di lingkungan ini. Lalu kalau untuk percepatannya sendiri, Dok, apa yang mungkin usaha yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan ini, Dok? Ya, berat nih pertanyaannya nih, Mbak Fiona. Jadi gini, kalau setelah kita sosialisasi tadi mungkin sudah saya sampaikan, kita tentu di tahap implementatif. Saya rasa semua ASN yang ada di RSUD Kota Dumai khususnya mungkin bisa membacanya, mungkin bisa memahaminya gitu. Tapi yang berat adalah di tahap implementasi. Nah, apa percepatan yang perlu dilakukan? Mungkin kita mengulang-ulang. Kita mengulang lagi, mengulang apa? Mengulang mungkin pada saat apel pagi, pemberi apel menyampaikan, ini loh konsep berakhlak, bahwa kita harus, ya pasti kita selalu bilang, kita harus adaptasi, kita harus melakukan kolaborasi. Itu selalu diulang-ulang. Walaupun kadang-kadang mungkin kesannya membosankan mungkin, tapi tidak apa-apa, kita berulang. Teman-teman dari manajerial khususnya, ketika turun melihat lapangan, ketika rapat, ketika melakukan kegiatan diskusi, sharing dengan teman-teman pemberi pelayanan langsung juga sampaikan hal-hal ini. Sampaikan hal-hal mengenai konsep kita seperti ini. Walaupun kadang-kadang secara tidak langsung, tak mungkin satu-satu ya. A-nya ini apa, nggak mungkin. Tapi istilahnya apa yang kita lakukan pelayanan kepada masyarakat, kita contohkan begini. Berorientasi pelayanan. Artinya mudahkan masyarakat. Bahasa kita, mudahkan masyarakat. Oh iya, masyarakat kayaknya kalau datang untuk melakukan pendaftaran di loket, dia nggak bisa pakai aplikasi ini. Nah, kita bantu menginstalkan, bantu mengajarkan. Walaupun aplikasi itu mungkin bukan milik kita, tapi itulah yang namanya berorientasi pelayanan. Kita cekatan, kita responsif. Intinya kita memudahkan masyarakat. Nah, itu hal-hal seperti itu kita sampaikan kawan-kawan, dan kita harus jangan segan-segan memberikan apresiasi juga. Nah, ini penting. Apresiasi kepada teman-teman kita, kepada seluruh ASN kita di RSUD Kota Dumai yang telah memberikan. Bisa kita sebut dengan itu, saya lihat kemarin contohnya Mbak ini, misalnya Mbak Fiona udah bisa loh melaksanakan core value, ada masyarakat yang kayaknya celina bingung nih mau ngapain, didekatin Bu, apa yang bisa dibantu. Nah, itu kan bagian dari orientasi pelayanan sebenarnya. Oh, atau misalnya nanti ada teman kita yang lain, kayaknya ada masalah nih dalam hal pengantrian ini terlalu lama. Dia menawarkan sebuah inovasi. Inovasi kan juga bagian dari core value kita. Gitu. Jadi ya hal-hal yang ini ya kalau menurut saya harus kita lakukan ya. Dan ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari contohnya dokter tadi, itu sebenarnya sudah jadi habitnya dari karyawan kita ya, Dok? Habit karyawan sebenarnya, habit karyawan. Dan saya juga mungkin kalau Mbak Fiona tahu, kalau setiap apel kayaknya berulang-ulang itu aja. Jadi karena apalagi saya juga punya satu menurut saya menemukan kata-kata ini waktu perjalanan di udara, masih ingat saya membaca majalah, memang berbahasa Inggris majalah itu. Jadi memang kata-katanya bagus, sense of service ya. Jadi naluri melayani ternyata harus dilatih. Jadi kita tuh tidak kaget. Misal saya contohkan begini, orang yang bekerja di RSUD itu memang harus punya mentality, kalau saya bilang, punya mentality untuk melayani, benar-benar mentality melayani. Kenapa? Saya yakin kalau kita, misalnya saya juga mungkin profesi sebagai dokter, kita dokter, perawat, bidan dan sebagainya, kalau kita melayani masyarakat, itu fakta, masyarakat itu sudah merasa sembuh. Dia merasa dia penyakitnya itu diperhatikan, itu dia sudah nyaman. Nah, kenyamanan itu kan hormon endorfin naik ya, kita secara medis ya. Hormon endorfin naik itu rasa nyaman muncul, denyut nadi stabil, tekanan darah stabil, ya insya Allah penyakitnya juga akan mudah-mudahan akan berjalan kesembuhannya lebih baik, lebih cepat.
Oke, nah lalu sebenarnya apa nih dok tujuan untuk diterapkannya core value dan employee branding ini dok? Tujuan utama sebenarnya untuk penerapan ini, yang pertama ini menjadi arah kalau saya bilang. Jadi kita visi misi misalnya, visi misi dari sebuah organisasi, kalau core value ini kayak arahnya, arahnya, petunjuk jalan lah. Bahwa ASN ini jalannya harus begini nih, harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelayanan yang paripurna, pelayanan yang prima. Di satu sisi dia juga harus menjaga integritasnya, dia harus bisa beradaptasi. Jadi ini semacam jalan sebenarnya tujuan bagi ASN. Kita sebagai pegawai itu bukan hanya bekerja setiap hari, datang jam segini, absen, kemudian nanti pulang, absen lagi. Bukan hanya sekedar rutinitas itu. Tapi kita harus berkembang. Kayak tadi ada K-nya kompeten. Itu kompeten itu artinya belajar terus-menerus. Ada masalah dipelajari. Ada masalah dengan instansi lain atau dengan unit organisasi lain. Kolaborasi, lakukan rapat penyelesaian. Jadi hal-hal ini tujuannya. Jadi arah bagi kita ASN, pedoman bagi kita bagaimana cara kita bersikap menjadi ASN. Pedoman utama, sikap dasar. Nah, itu tujuannya. Artinya ini memang harus dimiliki oleh setiap ASN. Semua ASN yang ada di RSUD Kota Dumai khususnya. Ya. Nah, kalau untuk pemberlakuan dari core value dan employee branding ini dok, itu kapan sebenarnya sudah dimulai nih dok? Kalau brandingnya ini, nah ini saya bilang, brandingnya ini sayangnya baru gaungnya ini paling mungkin hanya baru 1 atau 2 tahun terakhir. Mungkin saya bisa katakan 1 tahun terakhir. Makanya kita podcast ini pun bagi saya sebagai, saya nggak mengenal istilah terlambat ya, tapi bagi saya ini adalah pengingat. Jadi kita semacam mengingatkan kembali, merefleksikan kembali ke karyawan-karyawan kita, ke teman-teman kita sesama ASN ini untuk memberikan untuk memahami, mengetahui bahwa ada core value loh. Dulu kita nggak ada ya. Mbak Fiona udah lama jadi PNS. Saya rasa dulu kita nggak ada. Kita taunya kadang visi misi. Itu pun kadang kita lupa ya kan, visi misi organisasi kita apa. Nah sekarang alhamdulillah, dulu core value ini adanya di perusahaan swasta. Kadang-kadang perusahaan swasta atau kadang di perbankan, mereka punya ini moto dan sebagainya. Nah sekarang kita sebagai pemberi pelayanan publik itu dianggap seperti badan usaha. Kita jangan karena mentang-mentang kita ini milik pemerintah, layanan kita tuh ya udah masyarakat layanan kami cuma apa adanya, nggak bisa. Kita harus sama standarnya seperti bagaimana hospitality. Jadi hospital atau rumah sakit hospitality, memberikan layanan. Hospitality kan artinya memberikan pelayanan yang akhirnya memberikan kenyamanan. Nah, teman-teman harus berubah. Kita semua harus berubah. Saya juga harus berubah. Kita harus berubah dengan zamannya saat ini. Kita harus adaptasi. Masyarakat tentu kritis loh jangan saat ini ya kan. Kita tahu kritis. Orang kalau berobat sekarang buka Google dulu. Ya, dia kadang-kadang buka Google dulu tanya penyakitnya ini, dok, ini penyakit saya kira-kira ini. Bahkan mereka yang menentukan diagnosanya kadang-kadang. Nah, kita sebagai ASN atau mungkin kita sebagai petugas ya jangan marah gitu. Kadang-kadang kita kesel gitu. Kok macam dia pula yang lebih tahu gitu kan, ya itu nggak boleh bahasa itu. Ya mungkin kita, oh ya ibu sudah membaca sebelumnya, ada benarnya, ada tidak benarnya. Kan kemampuan berbahasa komunikasi yang persuasif itu harus kita latih saat ini. Udah nggak bisa lagi, karakter aku seperti ini, ya udah mau nggak boleh. Karakter kita keras, di sini lembut, nggak ada cerita ini, karena kita melayani. Itulah tujuan ternyata dari core value dan personal. Iya, betul sekali. Nah, dan Sobat Basic tentu sudah banyak ya informasi yang tadi disampaikan oleh Wadir kita. Nah, sebelum kita tutup ada closing statement nggak dok terkait core value dan personal branding ini? Ya, yang terakhir mungkin kami ingin sampaikan teman-teman khususnya teman-teman ASN RSUD Kota Dumai, kemudian juga mungkin teman-teman sesama ASN, kemudian teman-teman yang mungkin mendengar hal ini, ya core value ini mari kita baca, resapi kawan-kawan. Teman-teman sebenarnya sudah menjalankannya, tapi mungkin belum dimaksimalkannya. Saya rasa nanti kita nih, ya mungkin kita PKRS juga boleh kok kita sounding di grup, ada bukletnya tentang core value, sama-sama kita baca. Coba kita evaluasi, kita udah menjalankan nilai-nilai ini nggak? Value ini udah kita jalankan nggak? Kita sudah menjadi pelayanan yang baik nggak? Kita sudah memberikan pelayanan yang baik nggak kepada masyarakat? Kita sudah menjadi pelayan yang terbaik juga nggak untuk masyarakat? Nah, ini yang terakhir mungkin bisa kami sampaikan. Teman-teman khususnya di ASN RSUD Kota Dumai, tingkatkan naluri kawan-kawan untuk melayani tanpa diminta. Naluri tanpa pamrih. Nah, ini yang saya rasa bahasanya kayaknya gampang ya keluar dari mulut, tapi coba tolong resapi. Diresapi,
diimplementasikan, lihat orang pakai kursi roda mau naik ke atas agak sulit, kita refleks gitu. Jadi artinya kalau sense of service itu refleks bagi saya. Jadi refleks untuk melayani ini yang kunci dari sudah. Dan terakhir, ini ada satu pesan, sebenarnya saya mendapat pesan ini dari kepala daerah kita. Jadi saya sudah cukup mengenal beliau lama, ada satu pesan bagi saya tuh, dan itu ada tertuang di dalam kitab suci Al-Quran sebenarnya. Apa pesannya? Mudahkanlah urusan orang lain, maka urusan kamu akan dipermudah oleh Allah. Nah itu insya Allah kalau kita jalankan, yakinlah hidup kita juga akan dipermudah. Kita akan dibantu orang karena kita sudah membantu orang. Oke, luar biasa sekali sepertinya hari ini ya dok ya. Kalau demikian kita tutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih dokter. Sama-sama. Pada hari ini senang sekali pokoknya hari ini dikunjungi oleh Wadir. Saya tutup dan kami tidak lupa mengingatkan untuk selalu subscribe dan juga like postingan kami. Jangan lupa juga untuk follow Instagram PKRS RSUD Kota Dumai. Kita tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.